Halo guys, jumpa lagi dengan Arif Bayu. Aku menanti dia yang pernah di hati, takkan pernah lepas dari bayangan. Senyum yang ramah, tutur kata yang lembut, membuatku selalu rindu. Dia kasihku yang ada jauh di sana. Bertahun-tahun ku tunggu hanya janji darinya yang selalu ada. Hanyalah bayangannya ku menanti. Oh kekasih. Kau masih kau dan aku di mana? Di mana kau berada tinggi? Aku rindu. Datang-datanglah padaku. Aku rindu pada dirimu. Dia kasihku yang ada jauh di sana. Tahun-tahun ku tunggu hanya janji darinya yang selalu ada. Mbak Yuni sama Mbak Deva ya. Ya, Kedengeran. oke. Oke, selamat pagi Mbak. Pagi. Ya, semangat pagi ya. Ini dalam rangka acara pelantikan ya. Ya. Bisa dijelaskan sedikit bagaimana? Hari ini adalah acara pelantikan pengurus DPP Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis. Dan ini khususnya memang hari ini untuk di DPP, untuk DPC, DPD dan DPC itu hanya SBK-nya saja, ABK ya, KSB, Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Jadi hari ini karena memang kebetulan kita ini saat ini sedang COVID. Ya, protokol COVID itu masih kita harus jalani sehingga kita tidak banyak banget yang dilantik. Kurang lebih sekitar 150 saja yang hari ini hadir karena mengingat protokol Udah, baik. Terima kasih. Silakan dilanjut. Salam gas. Oh iya, salam gas. Yes. Lagi dong. Salam gas. Siap. Oke, kita mau yel-yel gas supaya bisa lebih mendunia. Oke, Ya. Gas, pol, gas, pol, gas, jaya. Yang selalu ada. Bangsa yang kaya
dipersilahkan duduk kembali. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Akad dan Aktivis Bapak Rudi Silva, Sarjana Hukum. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, pengambilan sumpah dan janji. Periode 2020-2025, saya ingin menanyakan sebelum pengambilan sumpah janji tersebut, apakah saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis bersedia untuk mengucapkan sumpah atau janji pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis 2020-2025? Terima kasih. Kita mulai ya. Pengambilan sumpah dan janji jabatan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis periode 2020-2025. Saudara-saudara kami, ikutilah sumpah dan janji pelantikan yang saya bacakan. 1. Bahwa saya sebagai pengurus Gerakan Advokat dan Aktivis akan senantiasa taat dan patuh kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan pada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan ormas gas dalam situasi dan kondisi apapun. 3. Bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus DPP Gas akan menunaikan segala kewajiban guna terwujudnya cita-cita dan selalu berpegang teguh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 4. Bahwa saya akan bekerja keras untuk kejayaan ormas gas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi perjuangan kita bersama. Selesai. Terima kasih. Selesai. Gerakan Merdeka ini kita kibarkan ini di seluruh Indonesia. Kita kibarkan bersama ke seluruh Indonesia. Sampai lupa untuk mendiakan yel. Jadi yelnya sangat mudah diingat dan semua pasti bisa dengan penuh semangat. Karena dengan semangatlah organisasi kita akan maju, jaya, dan itu berdampak pada pengurusnya serta anggota-anggotanya. Baik, kita mulai untuk yel-yel dengan penuh semangat. Apabila saya menariakan gas, teman-teman sekalian, para pengurus menyatakan pol agar kita cepat menuju agar masyarakat yang makmur, jaya, dan keadilan yang pertama. Ya, kita mulai. Gas! 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 Terima kasih. Baik, kembali ke tempat duduk masing-masing. Dari selanjutnya,
bilang, kalau semua pengacara pengurusnya, maka jangan disebut sebagai GAS. Berarti Gerakan Pengacara Indonesia, GPI, atau Gerakan Advokat Indonesia, GAI. Kurang bagus ya. Tapi karena kita GAS, harus ada aktivis di dalamnya menjadi kepengurusan. 1-2 orang paling tidak gitu. Begitupun di beberapa daerah, ada seluruhnya aktivis, seluruhnya rata-rata wartawan. Tidak ada pun satu pengacara. Saya tidak mau. Saya bilang, termasuk di Jakarta Barat, alhamdulillah sekarang sudah ada 1 pengacara. Saya tidak mau seluruhnya aktivis, tidak ada satupun pengacara. Akhirnya mereka berusaha di DPC beberapa daerah, ada aktivis dan ada pengacara. Itulah sempurnanya yang namanya Ormas GAS ya. Jadi persatuan kita adalah kuat, kebersamaan kita adalah kuat. Kita akan bisa besar karena bersatunya 2 organisasi yang masing-masing memang sulit untuk diatur sebenarnya, tetapi di dalam GAS alhamdulillah kita bisa bersatu, kita menyatu, walau kadang-kadang ada sedikit perbedaan, itu biasa ya di dalam organisasi. Kalau organisasi mau besar, kadang-kadang memang ada kerikil-kerikil. Semakin kerikil-kerikil itu banyak datang, maka kita semakin banyak tantangan ya. Nah, dan itulah ciri-ciri organisasi akan besar. Alhamdulillah walau 2 bulan berjalan, kita sudah punya anggota kurang lebih 1000. Karena saya ada 4 grup WA, anggota biasa ada 500 lebih, lalu DPD-DPJ ada kurang lebih 250-an, DPP ya kurang lebih 200, hampir 1000 ya. Itu yang mayoritas tidak saya kenal mukanya, tetapi dia punya prinsip adalah GAS organisasi saya, ormas saya, wadah rumah saya. Saya harap para saudara sekalian, GAS adalah milik kita bersama. GAS bukan milik ketua umum, bukan milik sekjen, tapi milik kalian semua. Ya, maka cintailah GAS. Apabila Anda mencintai organisasi GAS, maka dengan sendiri Tuhan memberikan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. GAS akan mencintai kalian. Semua cita-cita kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Dan saya ucapkan, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini, apabila ada kekurangan dalam acara pelantikan ini. Saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangan, tidak sempurna. Sekali lagi terima kasih teman-teman saya, terus berjuang untuk bersama-sama kita besarkan GAS. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman DPW, gerakan, advokat, dan aktivis. Mana Suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk GAS khususnya. Semoga GAS tetap maju dan berkibar di bumi Indonesia Raya. Dan semoga pengurus DPP GAS berikut para Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan untuk agama selain Muslim, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang kami hormati dan kami cintai, segenap susunan acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat periode 2020-2025 telah selesai kita laksanakan. Adapun GAS berdiri mempunyai visi dan misi. Peran serta GAS dalam upaya penegakan hukum dan memperjuangkan keadilan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 serta mensukseskan Pilkada 9 Desember 2020. Terima kasih.
Terima kasih. Untuk semua para hadirin semua hari ini, saya Lucy Deva Sarjana Hukum Dan saya, Yuni Indrawati, biasa dipanggil Ai, ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, hari ini adalah acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis atau GAS ya, untuk periode 2020 sampai 2025. Alhamdulillah pada hari ini pelantikan sudah selesai kita laksanakan dan berjalan dengan aman, tertib, serta mengikuti protokol yang memang sudah kita jalani bersama-sama ya, untuk tidak melanggar aturan-aturan protokol tersebut, yaitu 3M, menjaga jarak. Alhamdulillah tadi dalam pelantikan kita menjaga jarak untuk paling tidak 1 meter jarak, begitupun di saat kita duduk kursinya kita atur sedemikian rupa untuk tidak ada kedekatan, dan juga kita sediakan hand sanitizer sebelum masuk ke ruangan pelantikan. Di depan lobi hotel disiapkan juga cuci tangan, jadi 2 kali cuci tangan, 1 di depan hotel, lobi hotel, kedua di depan ruangan kita siapkan hand sanitizer. Dan yang ketiga, seluruh pengurus diwajibkan jangan sampai ada yang tidak memakai masker. Dan alhamdulillah kita semua siapkan masker gas, seluruhnya menggunakan masker. Begitu sekalian. Ya, pilkada ini adalah demokrasi ya, dan memang setiap negara pasti melaksanakan. Kita keadaan seperti pandemi begini, tetap menurut saya kita jalankan, tapi tetap melalui protokol yang memang sudah ada di Impres nomor 6 tahun 2020. Ya, tapi lain itu sudah yang sesuai instruksi presiden nomor 6 tahun 2020. Jadi kita jalankan itu. Yang kedua, pilkada harapan saya tetap dijalankan, tetapi tetap ada hal-hal tertentu yang kita tidak boleh melaksanakan. Contohnya mungkin kegiatan pengumpulan massa di sekian banyak kita batasi, dan pertemuan-pertemuan juga bisa kita laksanakan, tapi tetap ada pembatasan, tidak terlalu banyak, dan ada beberapa hal-hal lain yang memang kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Tapi menurut saya pilkada ini tetap harus kita laksanakan ya, dan saya mendukung karena ini adalah demokrasi di setiap negara. Saya mau bertanya, apakah karena COVID orang mencari makan jadi nggak boleh? Apakah karena COVID kita berusaha bekerja untuk anak istri jadi tidak boleh? Kan tidak juga gitu. Tetapi tetap harus kita jaga kesehatan, itu yang terpenting gitu ya. Tetap kita jaga jarak, kita tetap harus rajin bersih ya. Insya Allah kalau memang hal-hal yang kita lakukan, kita akan terhindar dari COVID. Pak, mengenai supremasi hukum yang tadi Bapak soalkan sebutkan Joko Chandra itu, saya rasa kasus Joko Chandra sudah sesuai dengan prosedur ya, dan dijalankan dengan benar. Kasus Joko Chandra sudah membuka seluruhnya, siapapun yang terlibat, baik bintang 1, bintang 2, kalau memang itu dia terlibat ya proses sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi memang kita belum menyatakan dia bersalah, belum ada keputusan hakim ya kan? Seorang tersangka itu tentu dia dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan yang final dan mengikat ya. Nanti setelah keputusan yang terakhir baru kita ada keputusan. Tapi saat ini beliau bisa bela diri gitu kan, bisa ada bukti dan lain sebagainya. Tapi prosedur hukum sudah berjalan dengan rel yang sebenarnya menurut pandangan saya. Ada beberapa jenderal, ada jaksa juga disidangkan gitu loh. Jadi memang sudah pengacara pun sudah ada yang disidangkan ya. Jadi saya rasa ini sudah berjalan dengan rel yang sebenarnya. Ya, kalau DPP ini apa langkah? Saya jelaskan ini berdiri tahun berapa, berapa anggotanya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, GAS ini baru berjalan 2 bulan. Berdiri pada tanggal 19 Juli 2020 di restoran Padang Jakarta Pusat ya, itu dihadiri oleh 40 lebih anggota, 40 orang sebagai pendiri GAS. Saya menggunakannya JAPI, alhamdulillah antusias sekali karena memang GAS ini didirikan atas dasar kebersamaan, kerjasama, persatuan antara solidaritas antara para pengacara dan para aktivis di dalamnya. Nah, aktivis ini sangat luar biasa. Selagi orang itu berusaha bekerja apapun bidangnya itu dinamakan aktivis.
para wartawan, makanya banyak di dalamnya para wartawan, para supir, para semua pekerjaan ada bergabung di dalam GAS ya. Nah, di sini ada kekuatan besar antara dua organisasi ini bisa bergabung, bisa menyatu, maka menjadi kekuatan besar dan sangat luar biasa menurut saya. Sekarang ini baru 2 bulan berjalan, tapi sudah kurang lebih ada 10 DPD. Untuk DPC ada kurang lebih 50 DPC. Seluruh Indonesia kalau DPC besar sendiri itu ada 416 DPC. Kita sudah 50 walaupun baru berjalan 2 bulan. Dan ada 10 DPD. Seluruh Indonesia kita 34, tapi alhamdulillah 10 DPD kita sudah terbentuk. Dari Papua, Aceh, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan beberapa daerah. Riau. Pada hari ini juga Riau alhamdulillah hadir. Luar biasa. Untuk pilkada 9 Desember kira-kira gimana Ketua? Lanjut atau gimana Tuan? Ya tadi seperti saya jelaskan, mungkin diperjelas lagi oleh ketua umum saya, wakil ketua umum saya, Mbak Gingga, silahkan begini. Di GAS ini kita mengambil sikap di mana yang pertama itu mengenai supremasi hukum sudah dijelaskan oleh Bang Ketum. Yang kedua terkait Impres nomor 6 tahun 2020, kita sudah melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan pelantikan pada hari ini. Dan yang ketiga, pandangan kita terhadap pilkada, GAS dengan jelas mendukung pelaksanaan pilkada Desember 2020 nanti.